Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, di vlog kali ini, saya sedang riding santuy nih sama si Mio ya. Yang tentu saja ini di kota Bandung, yang penuh dengan kenangan manis dan juga pahit pokoknya lah, kayak kopi. Oke, jadi sambil riding saya mau ngoceh-ngoceh nih, bahas mengenai permasalahan yang sering banget ditanyain di komen YouTube ya. Salah satunya yaitu mengenai Mio yang boros, terutama motor Mio ya, dan juga tenaganya yang ngempos gitu. Ya tentu saja penyebabnya akan sangat bervariatif ya, karena tiap motor itu kan pasti beda-beda perlakuan dari yang punyanya ya, atau dari ownernya ya. Jadi perawatannya pun kan beda-beda. Oleh karena itu ya butuh analisa lebih lanjut, pokoknya sesuai gejalanya masing-masing. Karena kalau dijabarkan satu-satu ya pasti panjang banget ya bahasanya. Untuk masalah boros saja itu kan relatif ya. Tiap orang itu mendefinisikan boros itu beda-beda, karena penyebabnya pun macam-macam ya. Ukurannya apa dulu gitu. Ya salah satunya contohnya yang bikin boros ya. Mulai dari cara pakai dulu lah, cara pakai dulu ya. Misalkan seringnya bentak gas, atau sering narik gas secara spontan gitu ya, dadakan, atau sering menggerung-gerung lah, begitulah. Itu juga pengaruh ya ke konsumsi bahan bakar. Lalu untuk kondisi jalan juga itu pengaruh. Jalanan yang menanjak, sering banget di tikungan, tanjakan gitu kan. Ya, terus kemacetan juga itu pengaruh banget ke konsumsi bahan bakar. Lalu karena pemakaian ukuran ban yang cukup besar atau ban yang gambot, itu juga pengaruh ya ke konsumsi bahan bakar. Lalu apalagi ya? Oh ya, karena sering bawa beban berat gitu kan. Ya misalkan yang diboncengnya 100 kilo gitu kan, atau yang barang-barang yang dibawanya itu berat-berat, ya itu juga pengaruh. Ya pokoknya jangan sering bawa beban yang berat-berat aja sih. Kalau beban hidup ya biasalah ya. Nah, dari cara pakai saja kan kita udah banyak banget yang mesti dibahas ya, yang bikin konsumsi BBM jadi boros. Ya meskipun memang tidak signifikan sih borosnya juga. Lalu secara teknis nih yang bisa bikin boros diantaranya umur pakai mesin yang memang sudah tua ya, sudah lama pakai gitu. Misalkan 5 tahun atau 10 tahun. Ya settingan mesin juga itu berpengaruh ya. Kalau misalkan settingannya kurang maksimal, misalkan nih setelan klepnya, setelan karburatornya, atau pemakaian knalpot yang racing, atau knalpot yang yang membahana, yang menggelegar-gelegar gitu kan. Nah itu juga pengaruh ke konsumsi BBM ya. Pokoknya jenis apapun knalpot racing pasti akan lebih boros. Kecuali yang racing itu kan macam-macam, ada yang buat harian, ada yang buat balapan ya. Jadi ya kesimpulannya, khususnya untuk motor yang sudah 10 tahun mungkin ya, tentu saja konsumsi BBM-nya itu tidak akan seefisien motor baru gitu. Pasti ada perubahan lah, karena namanya juga ya mekanis ya, motor itu kan sistemnya mekanik. Karena ya berbagai faktor juga yang tadi saya sebutin ya. Tapi selama penurunan efisiensinya tidak signifikan sih, itu masih wajar kalau menurut saya. Kecuali memang konsumsi BBM-nya itu anjlok banget gitu. Misalkan dari yang tadinya normalnya itu kan 1 liter itu untuk Mio Sporty Matic pada umumnya itu yang karburator ya, itu 1 liter itu mampu menempuh jarak 40 km ya rata-rata. Kalau di Mio itu 1 liter rata-rata sih 38 km ya, tapi ada juga yang sampai 40 lebih malah, tergantung cara pakai juga. Ya kalau misalkan 1 liternya jadi 20 km, nah itu baru curiga nih, jangan-jangan si Mio-nya diganti mesin Avanza. Enggak, saya bercanda. Ya pokoknya kalau signifikan gitu, misalkan di bawah rata-rata aja ini konsumsinya 1 liter itu jadi 20 atau 25 kilo, nah itu juga ada masalah ya, butuh tune up mesin.
dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see. Jadi intinya sih buat penunggang Mio Sporty khususnya ya, jika 1 liternya itu masih di angka 35 km, 38 hingga 40 km per liternya, boleh dikatakan masih normal. Ya jangan bandingkan dengan mesin injeksi ya, atau motor-motor sekelasnya yang sudah injeksi, atau motor-motor masa kini ya tentu beda ya untuk di sekelasnya. Kalau motor-motor yang sekarang itu mampu tembus sampai 1 liternya itu 45 km ya. Ya pokoknya keren banget lah. Untuk teknologi sekarang itu lebih efisien, lebih irit ya, namanya juga injeksi pasti lebih efisien ya. Yang namanya mesin karburator ya beda banget dengan injeksi ya, tingkat efisiensinya. Oh ya, ada lagi nih satu hal yang membuat motor itu serasa boros. Jadi itu umumnya ketika isi dompet kita tuh merasa maksudnya isi dompetnya sudah menipis. Nah itu bisa jadi faktor juga tuh yang jarang banget disadari. Padahal ya full tangki Mio itu paling 25.000 ya. Tapi terasa boros, itu namanya ya relativitas. Sebagai contoh, saya juga ngisi bensin Sibison 100.000 tapi kok berasa irit banget gitu. Jadi ya ada sudut pandang lain lah mengenai boros tidaknya, apalagi penunggang motor 2 tak nih. Tahu sendiri kan, motor 2 tak atau motor 250 cc lah, pasti ketika ganti ke Matic 110 cc atau 150 cc pasti akan ngerasain ini motor irit banget gitu kan, bisa nabung banyak ya. Jadi relatif sih pokoknya semuanya itu ya, yang penting sesuai dengan spesifikasi motornya dan kebutuhan saja sih, dan harus tahu mengenai tingkat kewajarannya. Jadi kalian harus tahu ya konsumsi motor masing-masing, jadi nggak cukup berkata boros atau merasa boros ya, ukurannya harus jelas gitu borosnya itu. Oh ya, ini saya mau sekalian ganti jok motor nih, udah ada yang sobek soalnya udah sedikit rusak, udah lama juga nggak ganti. Oke, dan saya sudah nemu tukang joknya, sekarang lagi dipretelin sama tukangnya. Di sini saya pilih sarung jok tapi dengan bahan yang cukup bagus ya, belinya yang bagusan lah, jangan yang murah-murah amat yang 100.000 gitu, jangan yang 50.000 ya, pilih sesuai selera ya, intinya yang bagusan. Pokoknya ya ini karena saya nggak begitu suka jok yang banyak motif atau variasi macam-macam ya, jadi saya pilih yang polos-polos aja, karena motornya pun polos kok, nggak ada tempel-tempelan atau strippingnya, udah dilepas. Dan sekarang sedang dilakukan proses penggantian sarung joknya. Oke, tinggal tunggu hasilnya sampai selesai ya. Oke, sudah selesai dan ini dia hasilnya, bisa dilihat untuk joknya, sarung joknya sudah rapih kembali. Oke, sekian dulu vlog kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.